Apa jadinya jika sebuah tawaran pekerjaan menarik dan menggiurkan justru berubah menjadi tragedi yang benar-benar menggemparkan? Seorang perempuan muda penuh harapan, penuh ambisi, berangkat ke kota membawa mimpi baru, justru harus mengalami sebuah tragedi yang amat mengerikan dan juga tidak masuk di akal. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu serta berbahagia ya. Amin. Sebelum kita masuk ke detail lengkap cerita yang menggemparkan kali ini, jangan lupa untuk dibantu diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang, mari kita kupas di cerita hari ini. Namanya Dwi Putri Apriliandini atau biasa dipanggil Dwi. Dwi merupakan perempuan yang berusia 25 tahun dari Lampung Barat. Dwi merupakan anak yang ceria, pekerja keras, penyayang orang tua, dan juga merupakan harapan dari sebuah keluarga. Dwi sebelumnya pernah bekerja di sebuah pabrik di Lampung. Namun, karena Dwi mungkin ingin mendapatkan karir lebih bagus atau lebih baik lagi, dia pun memutuskan untuk mencari pekerjaan baru. Dwi yang waktu itu lagi mencoba untuk mencari pekerjaan baru di sebuah platform sosial media, Dwi pun melihat ada sebuah lowongan kerja, tapi di Batam. Dwi pun mencobalah untuk meng-apply terkait lamaran tersebut. Tak berselang lama Dwi meng-apply, akhirnya pihak agensi yang menyediakan lowongan pekerjaan itu pun, pihak agensi pun langsung menghubungi Dwi, bahwasannya apakah benar dia melamar di pekerjaan ini, apakah memang benar kamu tertarik, dan pihak agensi itu pun bilang kalau misalkan memang kamu benar tertarik, maka kamu harus pindah kota. Di sana Dwi pun mengiyakan, karena pasalnya dari mulai tiket keberangkatan Dwi ke Batam itu tuh sudah di-handle sama pihak agensinya. Jadi pihak agensinya nih yang bayar. Dwi pun akhirnya setelah menerima panggilan itu, dia pun jelas senang dong, terus juga ngasih tahu ke orang tuanya bahwasannya dia udah dapat kerjaan baru nih. Tapi memang kerjaan tersebut itu di lokasinya di Batam, cukup lumayan jauh gitu. Orang tuanya pun ya menyetujui dan meridoi lah. Akhirnya Dwi pun pergilah nih ke Batam gitu di sana. Di sana Dwi yang pergi ke Batam dengan penuh harapan, mimpi baru, semangat baru, pokoknya mendapatkan kehidupan yang lebih baik lah Dwi itu ke sana gitu kan niatnya. Akhirnya setelah Dwi berhasil mendarat di Batam dengan selamat, Dwi pun langsung diarahkan nih ke mes gitu, ke mes tempat agensi itu menyediakan untuk para pekerjanya. Pada waktu Dwi berjalan menuju mes, tidak ada hal aneh, tidak ada hal-hal yang mencurigakan atau apapun tuh nggak ada. Ya udah kayak biasa aja gitu. Setelah Dwi sampai di tempat yang diberikan oleh pihak agensi di mes itu terletak di sebuah perumahan Bukit Ampar di Batam. Mes itu tuh kayak rumah biasa aja tapi 2 lantai di sana. Dwi pun setelah sampai Dwi langsung bergegas untuk bersih-bersih gitu kan, istirahat dulu bentar lah gitu karena kan capek gitu kan habis berangkat dari Lampung ke Batam ini gitu. Dwi pun juga nggak langsung kerja di situ, tapi memang disuruh istirahat dulu. Setelah Dwi selesai istirahat dan bersih-bersih, Dwi pun langsung lah dipanggil nih sama pihak agensi. Di sana Dwi pun berpikir bahwa mungkin pihak agensi akan menjelaskan terkait detail pekerjaan yang akan dia lakukan. Setelah Dwi berbicara dengan pihak agensi itu pun bilang bahwasannya sebelum kamu bekerja menjadi ladies companion atau pemandu karaoke, kamu harus mengikuti sebuah ritual. Di situ Dwi pun kaget, ladies companion. Saya kira pekerjaannya bukan yang seperti itu. Dwi tuh bukan berpikir bahwa ya sebagai LC lah gitu di situ. Dan pihak agensi pun bilang bahwasannya ya itu kerjaannya gitu. Tapi di situ Dwi tidak merasa aneh, tidak berpikir gimana-gimana. Ya udah, Dwi mengikutilah dengan terpaksa ritual yang harus dilakukan sebelum dia menjadi ladies companion atau pemandu karaoke ini. Di situ Dwi yang memang berat hati gitu kan menjalankannya karena dia juga nggak mau sebenarnya kalau misalkan jadi LC. Dwi pun akhirnya melakukan sebuah ritual pertama, yaitu muka Dwi didandani seperti badut nih ya, seperti badut gitu sebelum melakukan ke ritual selanjutnya. Jadi muka Dwi itu didandani lah gitu, di make over buat jadi kayak badut. Katanya ini adalah sebuah ritualnya gitu. Gak berhenti sampai di situ. Setelah ritual pertama itu berhasil dan setelah selesai di ritual pertama, akhirnya menjalankanlah nih ritual kedua. Tapi di ritual kedua ini hal gila terjadi. Kenapa bisa dibilang hal gila? Karena pasalnya di ritual kedua ini Dwi
tiba-tiba dipaksa untuk minum sebuah alkohol. Dan gak berhenti di situ aja, Dwi pun dipaksa untuk merokok. Dwi yang tidak pernah atau tidak bisa meminum alkohol dan juga merokok ini pun dia berusaha untuk menolak. Dia nggak bisa, dia nggak kuat kalau terlalu banyak. Di situ pihak agensi pun terus memaksakan minuman itu untuk masuk ke mulut Dwi gitu. Sampai akhirnya Dwi yang sudah tidak seimbang lagi gitu kan, ya kelayangan gitu, maksudnya ya gak jelas, mungkin ngomong-ngomong gak jelas atau gimana, itu pun jadi tidak terkendali pastinya gitu. Karena ya saat tadi Dwi itu udah ngomong bahwa dia tuh gak bisa minum gitu, tapi dipaksa karena katanya ini ritual kedua sebelum dia menjadi LC atau sebelum bisa menjadi penglaris lah buat Dwi nantinya gitu. Dan di sini bukan cuma hal aneh seperti tadi dicekokin gitu ya, ada hal aneh lagi. Jadi Dwi ternyata dibawa ke sebuah ruangan yang gelap atau samar-samar, dan di tengah ritual itu pun Dwi disemprotkan air. Ya, disemprotkan air ke mukanya. Gak berhenti sampai di situ aja. Kebingungan dan keanehan untuk ritual ini, Dwi disiramkanlah air ke badan dia. Dan ada yang lebih mengerikan dan menggelakan serta tidak manusiawinya lagi adalah Dwi dipakaikan selang hidung. Untuk apa? Kalian tahu apa? Untuk minum, dimasukin air. Selang hidung itu yang bener-bener gila, gak masuk di akal. Ini bener-bener udah bukan perbuatan manusia lagi. Gila gitu. Jadi setelah Dwi dicekokin itu, terus juga disiram-siram air, Dwi pun dipasangkan selang ke hidungnya, dimasukinlah tuh airnya. Oh my god, gila. Dan yang lebih gila lagi, masih ada lebih gilanya, masih banyak, bukan hanya itu aja. Lebih parahnya lagi, posisi Dwi badannya sudah diikat, kakinya diikat, dan juga mulutnya dilakban, teman-teman. Dilakban mulutnya, gila banget. Bukan hanya cuman dimasukin selang, tapi tangan kakinya tuh diikat. Ya Dwi jelas gak bisa apa-apa. Dia hanya terbujur lemas gitu kan, hanya bisa berdoa. Dwi yang sebelumnya berharap pekerjaan ini adalah sebuah hal yang baik gitu kan, bisa menyambung hidupnya agar lebih baik lagi. Dan dia punya harapan yang begitu besar, justru dia mendapatkan sebuah neraka yang benar-benar kayaknya Saiton pun insecure lihat kelakuan para pelaku keji bejat ini tuh insecure gitu. Kok bisa mereka kayak gitu? Di situ Dwi yang udah terbujur lemas gitu kan. Tapi gilanya nggak berhenti di situ kelakuan bejat orang-orang ini. Orang-orang ini justru langsung lah nih mulai untuk melakukan aksi keduanya. Dengan apa? Dengan menyiksa. Dan kalian tahu penyiksaannya gimana? Penyiksaannya sangat-sangat gila. Bahkan aku juga benar-benar gak bisa buat nyebutin detailnya karena gila banget, kejam gitu loh. Ini udah bukan manusia lagi gitu. Dwi yang disiksa dari sisi manapun gitu kan, apalagi targetnya adalah bagian kepala, dada, itu parah banget gitu. Dan yang lebih parahnya lagi di sini, kalian tahu apa? Penyiksaan itu tuh nggak berlangsung 1 hari. Penyiksaan ini berlangsung selama 3 hari. Kalian tahu dari kapan? Dari tanggal 25 November sampai 27 November 2025 ini. Jadi penyiksaan itu berlangsung 3 hari. Gila gak sih? Gila banget gitu kan? Dan seiring penyiksaan itu berjalan, tepat di hari ketiga, Dwi benar-benar sudah sangat lemas, gak berdaya. Kalian bayangin, mulut dia dibekep, tangannya diikat, kakinya diikat, dia disiksa, terus juga air dimasukkan ke dalam hidungnya gitu loh, itu kan gitu. Dan di sini yang lebih gak masuk di akal adalah harusnya Dwi dilarikan dong ke rumah sakit. Justru malah pelaku ini tuh membawa seorang bidan untuk meriksa keadaan Dwi. Di situ sang bidan pun bilang bahwa nyawa Dwi ya udah hampir melayang gitu. Ya kalian bayangin aja, kekerasan banyak banget kayak gitu kan. Bayangin aja gitu loh. Dan gak sampai di situ. Karena si para pelaku ini panik gitu kan, apa yang dibilang sama bidannya, mereka pun langsung nih bagaimana caranya agar bisa Dwi itu tetap hidup gitu. Dia membeli sebuah oksigen, pokoknya mereka langsung mikirlah caranya biar Dwi itu tetap hidup gitu. Tapi akhirnya Dwi tidak bisa lagi untuk membuka mata. Dia pun sudah terlalu lemah, sudah terlalu sakit gitu kan akan siksaan yang dia terima. Dwi pun akhirnya pingsan. Dan saat Dwi pingsan, para pelaku ini pun makin panik lagi. Mereka pun akhirnya membawa Dwi ke rumah sakit. Ya, Dwi akhirnya dibawalah ke sebuah rumah sakit. Dan kalau
kalian tahu, di rumah sakit itu, dari yang aku research, Dwi didaftarkan dengan identitas palsu. Saat dokter pun datang untuk mencoba memeriksa bagaimana keadaan Dwi, dokter menyatakan dengan sedih bahwa Dwi sudah tidak bisa diselamatkan. Banyak luka parah dan adanya gumpalan gitu ya, karena dari kepala gitu, yang membuat nggak bisa nggak bisa bekerja. Sama apa yang membuat Dwi tidak selamat? Air yang menyumbat paru-paru dan bikin pernapasan tuh jadi susah. Di situ pihak rumah sakit pun jelas bingung. Ini kenapa? Kok bisa kayak gini gitu? Para pelaku bilang sebelumnya kepada pihak rumah sakit bahwasannya Dwi ini kecelakaan. Tapi pihak rumah sakit ya curiga, nggak mungkin ini kecelakaan doang. Kok bisa sampai banyak luka memar gitu kan, kayak luka habis dipukulin gitu, habis disiksa gitu. Dari situ pihak rumah sakit yang mulai curiga, mereka pun langsung mengambil langkah berani yang dimana di sini akan menuju sebuah keadilan. Di sana pihak rumah sakit pun langsung menghubungi pihak kepolisian. Dan pada saat pihak rumah sakit menghubungi, pihak rumah sakit bilang bahwasannya ada orang yang terluka parah tapi curiga gitu akan apa yang dialami perempuan ini. Akhirnya pihak kepolisian pun bergegas lah langsung datang ke rumah sakit tersebut. Saat pihak kepolisian datang ke rumah sakit itu, para pelaku pun ya jelas panik lah, agak takut gitu kan. Di sana mereka pun langsung diinterogasi sama pihak polisi. Pada saat diinterogasi, polisi pun curiga mendengar apa yang dinyatakan oleh para pelaku ini. Karena pada dasarnya, kepolisian juga bekerja sama dengan dokter forensik untuk menelaah atau mengetahui lebih dalam nih faktor-faktornya apa yang bikin luka-luka seperti ini sampai Dwi ini kehilangan nyawa. Setelah dicocokkan, setelah diinvestigasi gitu kan beberapa waktu gitu kan, akhirnya setelah melalui penyelidikan dan juga polisi sudah menginterogasi para pelaku serta dari pihak rumah sakit pun, polisi sudah langsung mengambil kesimpulan bahwasannya ini bukanlah sebuah kecelakaan. Ini adalah pembunuhan berencana. Dan polisi juga langsung merilis 4 tersangka yang ikut terlibat dalam kasus pembunuhan ini. 4 tersangka itu pun diduga sebagai Wilson, sang owner dari agensi tersebut, dan yang kedua ada Atik, yang dimana di agensi tersebut disebut Mami. Yang ketiga ada Putri Angelina yang disebut Papi Tama, dan yang keempat ada Samyati yang disebut Papi Charles. Jadi Papi terus Mami itu kan panggilan gitu di agensi tersebut gitu. Dan 4 orang ini adalah tersangka kasus pembunuhan Dwi. Dan yang lebih miris lagi di sini kalau kalian sadar, 3 orangnya perempuan, guys. Perempuan yang nyiksa Dwi kayak gitu, perempuan. Gilanya. Mereka, Tuhan, mereka tuh sama-sama perempuan gitu loh. Entah bagaimana, entah apa gitu kan motif dari mereka ini buat ngelakuin hal sekeji ini gitu. Tapi yang baru dirilis dari berita gitu, motif atau mengapa mereka melakukan ini karena jadi pada waktu ritual itu Dwi kan disuruh minum tuh, dicokokin minuman banyak. Dwi pun Dwi tuh di situ nggak sanggup ya, dia maksudnya memberontak gitu, nggak bisa gitu. Di sana Wilson atau W ini, kalau misalkan Dwi nggak bisa atau nggak sanggup, dia harus mengganti uang penalti atau denda. Denda untuk apa ya? Denda buat pesawat lah. Dwi kesana kan dibiayainnya sama agensinya. Dan pihak agensinya meminta untuk Dwi mengganti rugi. Tapi ya bagaimana ya, kalian pikir aja, Dwi kan di sana untuk niatnya kerja. Atau pihak mereka yang menawarkan untuk dibayarkan gitu kan kedatangannya gitu. Gimana Dwi bisa bayar? Dwi lagi nggak ada uang di situ. Marahlah W ini, ujarnya, dan menyuruhlah 3 orang itu untuk menyiksa Dwi sampai dia harus kehilangan nyawanya. Setelah polisi dan banyak media pun meliput kasus ini gitu kan, karena benar-benar menggemparkan. Coba kalian bayangin di akhir tahun gitu kan, ada seorang keluarga yang harus kehilangan gitu putrinya karena kelakuan keji dari manusia ini udah setan gitu kan, dari pelaku-pelaku setan ini gitu yang tidak berakal melakukan hal gila ini. Polisi juga merilis bahwa pasalnya mereka bisa terkena pasal 340 KUHP atas pembunuhan berencana dan bisa mendapatkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Tapi sekali lagi teman-teman, hukuman apapun gak akan pernah bisa menggantikan nyawa seseorang. Kekecewaan keluarga, harapan penuh keluarga tidak bisa tergantikan oleh apapun. Apalagi Dwi cahaya bagi keluarganya tidak bisa diterangi lagi atau digantikan oleh apapun itu.
Dan jujur, fakta yang nyata ketika aku bawain kasus ini ke kalian, aku bener-bener marah, sedih, kecewa, merinding jelas pastinya gitu kan. Kok bisa ada orang sekeji ini gitu loh. Setan ya bener-bener insecure ngelihat kelakuan para pelaku ini gitu. Bener-bener nyiksa anak orang, nyiksa cahaya orang gitu kan. Sampai akhirnya dia harus kehilangan nyawanya. Dan untuk kalian semua, sekali lagi, jangan diam di sini. Kita harus bantu suarakan agar keadilan tetap bisa ditegakkan seadil-adilnya. Meskipun tadi tidak akan pernah bisa tergantikan oleh apapun. So, inilah ketika harapan hidup seseorang bisa hilang hanya karena sebuah nafsu kekuasaan dari serakahnya manusia dan juga manipulasi serta kekerasan yang dibuat. Dua yang datang hanya dengan mimpi, kesempatan baru, peluang untuk hidup yang lebih baik, justru bertemu dengan neraka. Dan sekali lagi, semoga keadilan ditegakkan seadil-adilnya. Rip untuk Dwi, surga untukmu, dan semoga pihak keluarga pun diberi ketabahan dan juga kekuatan. So, bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Tulis di kolom komentar. Ingat, jangan diam, tetap bersuara. Apakah hukuman berat buat pelaku ini udah cukup? Atau justru sistem perekrutan dari dunia hiburan malam gitu atau sebuah agensi itu harus memang ditelusuri akarnya? Karena bisa jadi ada eksploitasi dari Dwi yang lain lagi, atau juga bisa jadi ada kejahatan manusia yang lebih kecil lagi di balik layar. Jangan diam, ingat sekali lagi, tetap bersuara. Jadi tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan kalau kalian juga punya rekomendasi kasus yang butuh disuarakan atau menggemparkan dari seluruh dunia, tulis juga di kolom komentar. Sekali lagi, jangan lupa untuk dibantu diklik subscribe, share, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tetap aman, waspada, dan terinformasi. Tunggu next kasus menggemparkan lainnya hanya di Kisah Kriminal Nyata.